Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan. Tapi seperti biasanya sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Ya, jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 23 Mei. Untuk IHSG ditutup surplus naik tipis sih 0,10% ya, ditutup pas di area resisten 6736. Ini tadi sempat naik lumayan tinggi untuk IHSG, sempat nyentuh level 6770-an, cuman ada supply di area sini, ditarik turun lagi dan close-nya pas di area, ya ini harga penentuan sih 6736 6735 itu area resisten untuk IHSG. Semoga saja untuk besok masih bisa hijau ya secara teknikal seperti itu. Kalau berhasil hijau, maka untuk resisten selanjutnya untuk IHSG mudah-mudahan bisa ke level 6.870-an lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya tanggal 23 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya lebih banyak yang masuk ya. Jadi untuk hari ini asingnya net buy, paling banyak masuk itu di saham Bank BCA, asingnya masuk 284,5 M. Kemudian di saham Bank BRI hari ini untuk asingnya masuk lagi ya di harga yang dikatakan ini cukup tinggi, untuk asingnya masih berani masuk 204,8 M. Kemudian di saham Gotoh asingnya juga masuk hari ini lumayan banyak 193,3 M, di ICBP masuk 119,4 M. Kemudian yang paling banyak dijual oleh asing untuk hari ini Bank Mandiri ya, asingnya keluar 224,2 M. Selain Bank Mandiri ada Telkom, SMKR, NTP, Spin ya, ini yang dijual asing, cuman secara keseluruhan untuk asingnya hari ini masuk. Semoga saja untuk besok konfirmasi breakout ya dan melanjutkan kenaikannya untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Kalau misal besok berhasil breakout ya, perhatikan saja level ini semoga nggak jebol lagi di bawah 6.735 itu sudah jadi area support. Misal besok untuk IHSG langsung dibuka hijau. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA yang hari ini aslinya masuk lumayan banyak dan harganya naik ya 1,39% untuk kelas BBCA. Ini lumayan tinggi dan breakout ya ini, dan jebol breakout di atas 9.100 ya. Jadi untuk level saat ini secara teknikal untuk support terdekatnya di 9.100 untuk BBCA. Kalau kita cek untuk transaksi aslinya ini BBCA net buy 284,5 M. BBCA hari ini tanggal 23 Mei, secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Aslinya yang masuk paling banyak itu AK versi asing net buy 184,7 M. Selain AK ada ZP, YO, RX, CSBK versi asing yang masuk ya. Kemudian untuk asingnya yang jualan AG, KZ, BB, cuman secara keseluruhan lebih banyak asing masuk di saham BBCA. Untuk lokalnya distribusi asingnya masuk. Market utamanya hari ini bisa dikatakan untuk BBCA, AK, ZP, BK, ketiga-tiganya net buy, walaupun untuk BK, ZP ini cenderung trading ya. Untuk AK juga nggak akumulasi banget. Mudah-mudahan untuk besok sih masih dijaga aja di atas 9.100 ya. Perhatikan aja level 9.100, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk resisten terdekatnya sih secara historik di sini 9.200, berhasil breakout di atas itu baru ngejar 9.400. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Untuk BBRI hari ini tadi nyentuh level 5.600 ya, lumayan tinggi, cuma ditarik turun lagi. Aslinya sih masih net buy, jadi mudah-mudahan tuh saham BBRI bisa naik terus ya, ngejar level 6.050, 6.040 itu target price untuk BBRI kalau masih terus uptrend ya. Tapi di harga saat ini sih kayak gimana gitu ya, kalau mau masuk gak ragu-ragu, cuman aslinya masih berani masuk hari ini. Aslinya net buy di BBRI 204 M ya. Ya, 204,8 M. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya Bank BRI hari ini cukup rame, cukup liquid sekali. BBRI ini 23 Mei, ini kita lihat bareng-bareng ya. Untuk Bank BRI ya, sebenarnya di harga atas ini sebagian itu ya nggak akumulasi banget. Ini kalau kita perhatikan untuk AK, YU, CCZP
Mereka net buy-nya cuma 70,9 M, 77,2 M, padahal valuasinya itu 200, 300-an M, 200-an M ya. Jadi mereka cenderung trading, bisa dikatakan seperti itu sih kalau menurut saya. Dan kalau kita perhatikan yang jualan ya bisa dikatakan nggak dikit-dikit banget ya, yang jualan juga lumayan banyak. Bedanya ini yang jualan itu kebanyakan lokal dan asingnya bagian keluar, ternyata itu BK, AG, RX versi asing keluar. Yang masuk untuk asingnya CC, YO, AK, ZB, tapi di harga saat ini sih agak beresiko sebenarnya kalau mau entry. Untuk bagusnya sih ya ini, untuk level support terdekat untuk Bank BRI hari ini untuk saat ini di level 5.400 ya. Perhatikan saja area itu kalau mau entry. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih mending wait and see aja dulu. Tapi kalau nekat ya disclaimer, secara teknikal sih ini udah mulai uptrend ya untuk saham Bank BRI. Kalau nggak ada sentimen negatif atau trennya itu masih bullish ya, semoga saja untuk saham Bank BRI bisa nyentuh level 6 ribuan. Cuman di harga saat ini mending wait and see aja dulu, nunggu koreksi kalau mau entry ya. Support terdekatnya di 5.400, jebol di bawah itu perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kita cek saham Bank Mandiri ya, yang mana untuk hari ini Bank Mandiri itu di distribusi asingnya jualan lumayan banyak hari ini, paling banyak malah untuk hari ini asingnya jualan di saham Bank Mandiri, yaitu sebuah jualan net sell Bank Mandiri ya, aslinya net sell 224,2 M. Secara teknikal open gap bawah hari ini ya, opennya di 5.200, sempat naik sebenarnya ya, cuman belum sempat nyentuh resisten di tarik turun dan nyentuh supportnya tadi di 5.100 ya. Tadi untuk level terendah untuk Bank Mandiri itu pas di area support 5.100, cuman ditarik naik dikit dan close di 5.125. Jadi untuk level saat ini untuk area supportnya masih di 5.100 dan resistennya di 5.275. Kalau kita cek untuk transaksinya lebih detail untuk saham Bank Mandiri hari ini, siapa yang distribusi Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 23 Mei, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di distribusi oleh CC BK ya, paling banyak untuk CC-nya ini versi asing. CC versi asing netel 130,1 M, untuk BK versi asing netel 109 M. Selain CC BK ada KZ, AGCS yang distribusi. Ini untuk nominalnya bisa dilihat bareng-bareng ya, malahan untuk KZ ini hampir seluruh transaksinya selling ya, valuasinya itu 82,8 M dan netnya 82,1 M. Yang masuk untuk asingnya di saham Bank Mandiri hari ini ETEK, AKZP, cuman enggak sebanyak asing melakukan distribusi. Sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang masuk ya, jadi hari ini ditampung lokal untuk saham Bank Mandiri. Ya semoga saja besok nggak jebol ini 5.100, perlu hati-hati kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham Bank Mandiri. Support selanjutnya ada di level ini, berapa ini, 4.975 ya, di arah sini untuk support Bank Mandiri. Misal besok jebol, cuman kalau besok ada yang jaga harga di area 5.100, kalau mau spekulasi buy, disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BRIS, dimana untuk saham BRIS hari ini juga koreksi turun ya, dan nyentuh level support secara historinya di 1665 ya. Semoga aja besok nggak jebol ini, kalau sampai jebol yuk hati-hati lagi untuk saham BRIS ya. Mungkin hasil RUPS-nya gimana buat teman-teman yang udah ada bocoran, bisa tulis di kolom komentar. Untuk RUPS BRIS kamu bagi dividen tanggal 22 kemarin ya, saya nggak ngikutin soalnya. Oke, untuk saham BRIS secara broker saham ini coba kita cek BRIS. Aslinya masuk loh, aslinya hari ini masuk net buy 12,4 M, dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir tanggal 15 itu aslinya udah net buy 59,5 M ya, jadi aslinya net buy. Kenapa kok turun hari ini BRIS di tanggal 23? Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan sebenarnya untuk saham BRIS itu yang jualan juga lumayan banyak sih. CSNI KZ cuma ditampung oleh AK versi asing ya, AK versi asing net buy 13,7 M. Selain AK ada BK yang net buy 3,4 M hari ini di saham BRIS. Kemudian yang jualan untuk aslinya KZ. Sedangkan untuk lokalnya distribusi, ternyata ini yang distribusi CS versi lokal ya,
itu 100, ini 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali untuk CS di saham BRIS. Green CS ada NIEP ZP yang jualan, ini lokal, jadi lokalnya distribusi. Turunnya saham BRIS didistribusi oleh lokal ya, semoga saja untuk besok nggak langsung di kamera sih. Kalau mau spekulasi buy, disclaimer, ini udah di area support, bisa dikatakan seperti itu secara histori ya. Ya semoga aja besok nggak jebol ini 1665. Hari ini kelasnya di 1670 ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau besok langsung dibuka hijau, mudah-mudahan untuk saham BRIS bisa week out di atas 1735 dan ngejar 1800 lagi. Tapi kalau langsung merah, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BRIS. Di awal market sih lihat aja gimana candlenya. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya, yang hari ini ARB. Karena untuk saham Adaro hari ini Dead ya, tanggal 23 Mei. Kemarin Dead itu naik dikit, nggak naik dikit sih, untuk ya naik dikit untuk candle kecil, nggak sampai diterbangin tinggi-tinggi banget. Jelang pembagian dividen aja udah beres untuk saham Adaro, apalagi setelah Dead ya ARB wajar lah ya. Apakah ada yang nampung? Coba kalau kita cek ya untuk saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 15, hari ini tanggal 23 Mei, ternyata untuk saham Adaro asingnya masuk loh, 19,7 M. Jadi hari ini ARB ditampung oleh asing untuk saham Adaro. Siapa yang jualan? Adaro hari ini tanggal 23 ada MG ya, MG Netzel 40,4 M. Kemungkinan ini sih yang bikin ARB untuk saham Adaro hari ini. Kemudian ditampung oleh ZPBK yang nampung ini versi asing ya. Jadi asingnya nampung, cuman MG-nya ini distribusinya cukup banyak loh, ini 40 M. Jadi ya bisa dikatakan yang nampung itu nggak bisa jaga harga ya. Jadi apakah besok ada kemungkinan rebound ya, semoga aja. Cuman ada kemungkinan di awal market sih kayaknya untuk saham Adaro open gap bawah dulu. Kalau kita cek di sini yang ngantri harga overnya ada 548.000 lot. Kalau ini nggak ngeblank ya, ada kemungkinan di awal market open gap bawah. Semoga aja technical rebound sih. Kalau secara Fibonacci untuk support selanjutnya ya untuk saham Adaro kalau masih terus bearish ada di level 2000 ya, 2000. Mungkin yang belum punya posisi kalau mau entry lagi bisa pertimbangan area 2000 ya, jangan buru-buru entry mengingat ini habis pembagian dividen dan juga untuk sentimen harga batu baranya masih murah ya. Mungkin sih seperti itu. Kalau misal besok ARB akan ke level berapa, coba kita hitung. Hari ini kelasnya di 2290. 2290 dikalikan 93%. Kalau bisa ARB untuk saham Adaro ke level 2130, 2130 di sini. Wow, udah mau mendekati area support sih. Jadi ya hati-hati aja ya untuk saham Adaro. Semoga nggak jebol di bawah 2000. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG, dan untuk saham ITMG hari ini naik malahan ya, naik 1,1%. Jadi ini naik cuman belum terlalu kuat untuk demand-nya secara teknikal seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya ITMG ya, untuk hari ini tanggal 23 aslinya net sell 1,4 M malahan, jadi aslinya jualan. Kalau kita lihat valuasinya juga untuk Adaro, untuk ITMG hari ini nggak terlalu ramai. Jadi ada kemungkinan ini naiknya itu cuman konsolidasi aja ya, belum ngangkat-ngangkat banget. Ini malah ada yang BK yang distribusi 18 M. BK-nya versi asing. Tapi menariknya untuk saham ITMG ini itu untuk hari ini untuk transaksinya didominasi asing ya. Jadi ya mungkin bisa mulai dilirik kalau mau invest di sektor pertambangan di harga saat ini. Sebenarnya cukup menarik untuk saham ITMG ini. Secara histori ya bisa dikatakan area support ya, 1-2 gagal breakdown di area sini. Tapi kalau secara Fibonacci ada di 20 ribuan, 21 ribuan sih agak jauh. Jadi gimana ya, mending nunggu demand-nya lumayan kuat baru entry masuk. Cuman kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya untuk besok untuk saham ITMG mungkin masih akan konsolidasi di area sini-sini aja.
Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Dan untuk saham UNTR hari ini naik 2% lebih ya, malahan setelah jebol ternyata diangkat naik lagi ya. Harganya dijaga lagi di atas 23.700-an. Semoga aja nggak jebol lagi di arah sini. Agak ngeri kalau sampai jebol. Coba kalau kita cek untuk transaksinya UNTR, soalnya untuk saham UNTR ini laporan kuartal satunya lumayan bagus kalau nggak salah. NTR hari ini tanggal 23 untuk aslinya masuk lumayan banyak 41,2 M, jadi bisa dipertimbangkan ini kalau mau entry. Cuman disclaimer sih, NTR ya hari ini tanggal 23 Mei secara keseluruhan ada BKAK yang masuk. Untuk BK-nya net B 52,3 M, untuk AK net B 17,9 M, dan yang distribusi BBLG. BBLG ini LG-nya lokal, untuk BB-nya asing sih. Nah, cuman aslinya lebih banyak yang masuk ya. Semoga aja untuk besok UNTR masih bisa naik. Perhatikan saja level ini ya, semoga nggak jebol lagi di bawah 23.750 ya. 23.700 lah itu area support untuk saham UNTR ya. Ini 23.700. Oke, itu saham UNTR kalau misal naik untuk saham UNTR itu resisten terdekatnya ada di 25.300 ya, 25.400, 25.300 itu area resisten terdekatnya sih untuk saham UNTR secara aja. Oke, itu untuk saham UNTR mungkin kalau sekiranya gagal breakout di atas ini resistennya 25.400 ya, bisa taking profit sebagian, ya floating profit, atau gimana ya, takutnya kalau gagal breakout akan koreksi turun lagi dan konsolidasi di range area ini 23.700 sampai 25.300-an. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini naik tipis 0,88% ke level 115 ya, 115. Cuman ketika konsolidasi dari tanggal 10 Mei itu aslinya cenderung masuk loh kalau kita perhatikan. Semoga aja bisa breakout di atas 118 ya dalam waktu dekat ini. Semoga aja seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, GoTo hari ini netback 193,3 M, dan kalau kita cek aja dari tanggal 15 udah netback 757 M ya. Lumayan banyak. GoTo siapa yang akumulasi, apakah masih AK? Ya, masih AK. Hari ini untuk AK-nya netbuy 197,1 M ya. Selain AK ada BK yang masuk 26,8 M. Jadi untuk saham GoTo itu cenderung diakumulasi AK untuk beberapa hari terakhir. Ini kalau kita cek dari tanggal 1 minggu yang lalu aja untuk AK-nya udah netbuy 884,5 M. Jadi selama di arah sini itu untuk AK-nya terus akumulasi ya. Semoga aja bisa breakout di atas 118 dan ngejar 125 untuk saham GoTo. Oke, untuk saham GoTo untuk area supportnya sih secara Fibonacci masih di 108. Selanjutnya kita cek saham S Hardware yang hari ini turun cukup dalam 3,97%, dan ini close-nya ya pas di area berapa? Ya bisa dikatakan untuk support terdekatnya sih di 600 sih. Semoga aja untuk besok langsung dibuka hijau untuk saham S Hardware ya. Kalau jebol di bawah 600 perlu hati-hati. Kalau kita cek untuk transaksinya S Hardware untuk hari ini tanggal 23 untuk aslinya masuk 5,8 M aja. Siapa yang jadi market maker utamanya di saham S Hardware untuk hari ini? Secara keseluruhan sih CC aslinya netbuy 42 kok ini dari tanggal 15, sorry kita ubah dari, untuk hari ini tanggal 23. Secara keseluruhan sebenarnya turunnya saham S Hardware ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng ya. Ada yang nampung CSDP, FS, ZB, dan mereka itu ya CSZB, beberapa asing sih. Jadi ya lokalnya ada yang akumulasi ini DPFS dan aslinya netbuy. Secara keseluruhan turunnya saham S Hardware ini bisa disesuai dengan akumulasi. Semoga untuk besok langsung dibuka hijau. Mungkin kalau mau spekulasi buy ini udah di area support sih, bisa pasang antisipasi aja di mana ya. Kalau di bawah 600, kalau terlalu dekat ya bisa dipertimbangkan di bawah ini ya 560-an.
ini support selanjutnya sih kalau sampai jebol, tapi semoga aja untuk besok langsung dibuka hijau. Mengingat untuk saham S hardware ini secara teknikal kayaknya udah mulai uptrend ya. Kalau besok langsung hijau kayaknya sih konfirmasi mulai uptrend untuk saham S hardware. Oke, itu untuk saham S hardware, apalagi setelah ini sih ketika naik nyentuh level 560, koreksi turun dan bentuk higher low ini ya breakout lagi, itu udah konfirmasi uptrend sih sebenarnya. Cuman ya kita lihat aja besok, semoga aja langsung hijau untuk saham S hardware. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.